Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli diyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti kullim ajmain wa ila musannif hadzal kitab kitabil lubabil hadis nafa'anallahu bi ulumihi sayulillahi lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-babu tsani, adapun bab yang kedua ialah fi fadilati la ilaha illallah, di dalam menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Qala telah bersabda siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun siapa orang ialah qala berkata siapa man kulla yaumin di setiap hari atau setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin 100 balik, mi'ata marratin dengan 100 balik. Ulangi. Man adapun siapa orang, mim berarti ialah qala berkata siapa man, kho berarti qolanya. Kulla yaumin di dalam setiap hari, dorob itu kulla yaumin di dalam setiap hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maf'ul eta. Mi'ata marratin dengan 100 balik. Maf'ul mutlak, ada yang mengatakan maf'ul mutlak. Ja'a maka datang siapa man yaumal kiamati di hari kiamat. Wa wajhuhu halnya wajahnya orang itu, wa wajhuhu halnya wajahnya orang itu ialah kal badri seperti bulan purnama. Wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri adapun seutama-utamanya zikir ialah la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah. Wa afdalu du'ai adapun seutama-utamanya doa ialah alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah. Wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala la ilaha illallah, adapun lafaz la ilaha illallah ialah kalami ucapanku. Wa ana adapun saya huwa rupanya saya ialah man orang qala kalami wa ana huwa wa ana adapun saya ialah huwa lafaz la ilaha illallah itu. Man adapun orang qala yang mengucapkan, man adapun orang ialah qala mengucapkan siapa man ha pada lafaz la ilaha illallah, dakhala maka masuk siapa man hisni pada penjagaanku. Wa man adapun orang ialah dakhala masuk siapa man hisni pada penjagaanku, amina maka aman orang tersebut min iqabi dari siksaanku. Wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adlu tunaikanlah zakat abdanikum pada zakat badan-badan kalian semua biqauli la ilaha illallah dengan ucapan la ilaha illallah. Wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mamin abdin oranana saking hamba. Aduh, Jawanya gitu dulu. Mamin abdin. Saya dulu ngajinya kadang pakai Sunda, kadang pakai Jawa. Mun Sundana mamin abdin teu aya ti hiji hamba yaqulu anu ngucap saha hamba. Mamin abdin tidak ada dari seorang hamba yaqulu yang mengucapkan siapa hamba la ilaha illallah pada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala kecuali berfirman siapa Allah Ta'ala sodako telah benar siapa abdi hambaku. Adapun saya ialah Allah la ilaha tidak ada Tuhan ialah maujud illa ana kecuali saya. Asyhadayus ushidukum ashidukum sorry ya. Ya malaikati wa bil amar ya aing. Ushid ashada yusidu. Ashid persaksikan dah. Kum ya bukan. La ilaha illana. Ashadu bersaksi siapa saya kum kepada kalian wahai. Wakum pada kalian ya malaikati wahai malaikat. Ushidukum ya malaikati saya menyaksikan kepada kalian wahai malaikat qad ghafartu sungguh telah mengampuni siapa saya lahu kepada orang tersebut ma pada perkara taqaddama yang telah terdahulu apa emak min dan bihi ya dari dosanya eman wama dan perkara ta'akhara yang telah berakhir siapa eman. Seorang hamba yaqulu yang mengucapkan siapa abdun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala kecuali Allah berfirman sodako abdi sungguh telah benar apa yang diucapkan hambaku. Anallah akulah Allah la ilaha tidak ada Tuhan ialah maujud illa anak kecuali saya. Ushidu menyaksikan ushidu menyaksikan saya kum pada kalian ya mempersaksikan ushidu mempersaksikan saya kum pada kalian ya malaikati wahai malaikatku qad ghafartu sungguh telah mengampuni siapa saya lahu kepada abdun ma pada perkara taqaddama yang telah lewat apa emak min dan bihi dari dosanya abdun wama dan perkara ta'akhara yang berakhir atau yang akan datang malah yang akan datang apa ma. Jadi di hadis pertama di dalam keutamaan lafaz la ilaha illallah siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali maka di hari kiamat wajahnya akan seperti bulan purnama. Maka di dalam ba'da salat setiap salat baca la ilaha illallah 33 kali 5 berarti 165 lebihan 65 tapi di dalam hadisnya siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan enggak dibaca pas wirid setelah salat belakang ya. Maka ini mah jangan hitung-hitungan pahala, yang penting intinya mah ketika kalian diperintah di pondok ini setelah salat baca ini melalui tradisi yang sudah
diajarkan oleh para asatidz, ya sudah laksanakan saja. Dan ini dalilnya, ini dasarnya. Hadis yang kedua, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya doa la ilaha illallah. Seutamanya zikir la ilaha illallah, seutamanya doa alhamdulillah. Kata Allah, qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami, lafaz la ilaha illallah itu ucapanku, dan ya akulah la ilaha illallah itu. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk pada penjagaanku, kata Allah. Siapa saja yang masuk penjagaanku maka akan aman dari siksaku. Siapa yang mau aman dari siksa Allah? Mau aman enggak dari siksa Allah? Mau ya, berarti perbanyak lafaz la ilaha illallah. Kan ya. Hadis selanjutnya, adu zakat abdanikum, tunaikan zakat badan. Ada zakat harta, ada zakat badan. Kan ya, ada zakat harta, ada zakat badan ya. Zakat harta ya berarti zakat mal, kan ya. Tapi badan juga perlu dizakati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kan ya, badan ini sehat, badan ini bisa olahraga, badan ini bisa apapun itu, maka tetap mesti ditunaikan. Tunaikan zakatnya dengan la ilaha illallah. Mamin abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qala ta'ala sadaqa abdi. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka diampuni dosanya yang terdahulu ataupun yang akan datang. Tapi jangan berarti ulalah saya mah berdosa nanti sesudahnya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya punya pandangan para santri. Kalian ibadah rajin-rajin, kalian ngaji dan lain sebagainya itu, bagi pendapat saya kan ya, bukan semata-mata mencari surga akhirat. Karena surga akhirat itu Allah Maha Penyayang untuk pada hambanya. Masa apa yang ada di kitab deba itu kurang tepat? Yang ada di kitab deba kan 1/3 manusia itu akan kebagi 3 golongan. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab, 1/3 masuk surga tanpa hisab. 1/3 terakhir dia gak punya amal apapun kecuali dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kata Allah gimana? Tidak akan aku samakan orang yang bersyahadat dengan orang yang tidak bersyahadat. Fabi ijati wa jalali la ja'altu man akhlaso li bisyahadah kaman kadzababi. Tidak akan aku jadikan samakan orang yang ikhlas bersyahadat padaku dengan orang yang tidak bersyahadat padaku. Jadi la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Meskipun maksiat kalau dalam keterangan itu kan ya. Oleh karena itu apa saja yang kita lakukan di alam dunia berupa kebaikan-kebaikan menjalankan syariat Islam itu adalah kebaikan untuk kita, yang mana panennya juga di alam dunia sebelum nanti panen di akhirat. Kan ya. Kenapa kok saya selalu melogikakan, kenapa kok kita mesti puasa sebulan? Mana ada orang puasa kegiatan aktivitas fisiknya sama seperti orang yang tidak berpuasa? Beda, tetap leles kan ya. Makanya tetap banyak yang tidur kan ya. Itu supaya secara tidak langsung saya pikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat muslim untuk lebih beraktivitas secara otak dibanding aktivitas secara fisik. Yang bangun masjid orang kafir saja, orang Nasrani saja ya. Orang Islam jadi bosnya, jangan orang Islam jadi tukang kan ya. Dengan apa? Ya dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau nggak ngaji, nggak belajar, nggak berilmu, nggak jadi akademisi mah tetap baik kerja keras secara fisik. Mau apa? Jadi saya tidak saya anak petani juga tidak menganggap rendah martabat seperti itu. Pertanian dan lain sebagainya yang terjun langsung ke bawah. Cuman memang ada di antara 1 tahun itu istirahat demi kita ini mikir lebih banyak dibanding kerja fisik. Barangkali apa yang sudah kita lakukan selama 11 bulan dari amaliyah fisik itu ada hal-hal yang salah kan ya.
ada hal-hal yang salah diperbaiki secara puasa. Maka ketika puasa, aktivitas otak, aktivitas ngaji, aktivitas mikir itu lebih banyak dibanding aktivitas fisik. Maka saya tetap gak setuju puasa ini lebih banyak aktivitas fisik. Kan ya, terserah ngomong apa terserah. Kan ya, aktivitas fisik yang berupa hal-hal duniawi, tapi ya aktivitas fisik berupa hal-hal akhirat seperti sholat tarawih kan jadi 20 rakaat kan ya. Ya. Jadi sekali lagi apapun yang diperintahkan Allah pada umat Islam di alam dunia ini adalah untuk kebaikan kita di alam dunia sebelum nanti panen di akhirat. Sebagaimana apa yang ada di kitab Hikam. Di kitab Hikam teh, man wajada samrota amalihi ajilan dalilun ala qabulihi ajilan. Siapa saja yang panen, yang mendapatkan nikmatnya amal di alam dunia, maka itu tanda bahwasanya amalnya diterima di akhirat. Paham gak? Paham gak? Jangan ngobrol baik kan ya. Diam. Kalian puasa, kalian ngaji, kalian ibadah, kalian melaksanakan syariat Islam, insya Allah berkahnya diterima, didapat di alam dunia sebelum nanti di akhirat. Kan ya. Jadi puasa sok puasa, jangan imannya lemah. Wah, kalau puasa sulit kerja, sulit cari duit. Ada sebagian orang yang seperti itu, kan ya. Islam mengatur kok. Oke, mangga kalau kamu cari duit dengan kerja fisik, dengan kerja bangunan, dengan ke sawah dan lain sebagainya, oke mangga. Tapi ada aturannya, mangga ada rukhsah kok. Boleh kok gak puasa, tapi ada aturannya. Jadi tanamkan dalam hati seorang muslim, apalagi jadi santri, saya mau ngaji, saya mau belajar ilmu agama dan saya mau mengamalkan ilmu agama. Ya, saya mau mengamalkan itu. Jangan imannya setengah. Waqala lanjut halaman 10. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang ialah qala bersabda mengucapkan siapa man la ilaha illallah pada lafaz la ilaha illallah khalisan halnya ikhlas, mukhlison serta ikhlas sama aja. Khalisan berarti khalisan selamat halnya bersih dari riya, mukhlison halnya ikhlas. Dakhala maka masuk siapa man al jannata pada surga. Ucapan la ilaha illallah ikhlas kan ya, insyaallah masuk surga. Wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyiatin in asya alfasanatin la yas'aluhu lahu andan bin wahidin. Gini, ini di lugat dulu ya. Man adapun siapa orang ialah karena ada siapa man man adapun orang ialah karena ada apa awalu kalamihi isimnya kana awal ucapan man ialah la ilaha illallah khabar kana apa la ilaha illallah wa akhiru kalamihi dan akhir kalamnya man ialah la ilaha illallah wa amila alfa sayiatin wa amila dan mengerjakan siapa man alfa sayiatin pada 1000 kejelekan in asa jika hidup siapa man alfa sanatin pada 1000 tahun layas alu tidak akan menanyakan pada man siapa Allah andan bin wahidin dari satu dosa pun. Orang awal hidupnya la ilaha illallah, kita pertama dilahirkan oleh orang tua kita di adanan, berarti kita pertama kecil belajar la ilaha illallah. Terus kita meninggal, akhir ucapan kita ketika meninggal la ilaha illallah.
Selama hidup melaksanakan 1000 kesalahan. Misalkan 1000 tahun hidupnya 1000 kesalahan, tapi meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dosanya diampuni, tidak ditanyakan satupun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atuh kitu mah nanti protes kaliannya, atuh kitu mah saya bebas-bebas aja tadi hidupnya mau segimana-gimana saya. Kan ya yang penting nanti akhir ucapan kita kan mau meninggal la ilaha illallah kan husnul khotimah, mikir gitu kan ya. Emang siapa yang tahu bahwa akhir hidup kita ini husnul khotimah? Logikanya orang yang soleh saja kadang-kadang suul khotimah akhirnya tidak husnul khotimah, apalagi yang jelek kan ya. Tapi tetap itu juga tidak jadi patokan. Walhasil apa yang untuk ketika ada yang protes akan hadis ini, maka saya jawab, kalian berbuat baik di alam dunia selain melafadzkan la ilaha illallah, sholat lain sebagainya, itu untuk mendapatkan kenikmatan di alam dunia. Kemarin dijelaskan bahwa di dalam Tanqihul Qaul itu ada bab yang menjelaskan tentang cegahan cegahan untuk berzina. Di sarahnya ada keterangan bahwa orang yang berzina itu akan mendapatkan 6 balai, 3 balai di dunia, 3 balainya di akhirat. Salah satu balai di dunia adalah berkurangnya rezeki. Mau kurangnya rezeki mau? Kan ya. Zina keluarkeun, pindah sekolah baru. Apa tuh bayar ke sekolah baru kan ya? Mengurangi rezeki orang tua. Maka dari itu apa saja yang Allah perintahkan di alam dunia, maka kebaikannya, efeknya akan dirasakan di alam dunia sebelum nanti di akhirat. Apa saja yang Allah larang dari perkara-perkara jelek, maksiat dan lain sebagainya, itu karena merusak untuk kita sebelumnya di akhirat, di alam dunia dulu. Meskipun ada yang ngomong tad kalau minum arak malah sesendok mah tidak akan mabok ini, gitu. Tidak minum homar kan gitu. Iya memang resikonya juga tidak langsung sewaktu itu. Sekarang kita sholat langsung kaya ya enggak. Tapi itu kan momentum dalam satu putaran waktu. Jadi sholat rajin istiqomah selama pesantren genep tahun, 10 tahun, 12 tahun sekolah, nanti panen jadi guru, jadi PNS, banyak duit misalkan kan ya. Jadi seperti itu. Yang penting saya punya, karena saya ngalamin itu dapat di alam dunia meskipun tidak langsung. Saya cerita, saya di Bandung sengsara hidup. Di Bandung hidup sengsara. Saya pernah jadi tukang ojek online kan ya. Tahu ojek online? Suka lihat TV enggak kalian? Ada apa lagi selain Gojek apa? Ojol, Gojek dan Grab. Tahu Grab? Oh, yang hijau-hijau kan ya. Alah, dapat duit berapa lah ya Gojek Grab ya. Saya minta ke Allah, ya Allah, pengen rubah tuh nasib hidup. Masa gini-gini aja kan ya mau Gojek. Ya meskipun untuk ngopi ada, untuk ngudut ya ada kan ya ketika jadi gojekan ya. Awalnya lebih perih lagi tuh juga jualan kupat tahu kan ya. Ingat punya bos lagi Kang Ios kan ya. Orang Tasik, Singaparna. Saya jualan kupat tahu, itu payu-payu kupat tahu lah. Ya Allah pengen punya kerjaan baru, wiridnya biasa aja. Yaitu pindah ke Gojek, ada lumayan penghasilan lebih daripada dagang kupat tahu. Pas Gojek saya tirakat, pokoknya saya mau istiqomah baca kitab Tanqihul Qaul dari awal sampai akhir supaya mendapat keberkahan. Mudah-mudahan keberkahan di akhirat dan keberkahan di dunia. Jadi saya sendiri baca sendiri kitab Tanqih ini, tapi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, tapi bahasa Sunda Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terus baca sendiri tiap hari. Belum juga hatam Tanqihul Qaulnya sudah dapat kerjaan. Apa kerjanya? Dia dipanggil KMU. Ada yang butuh pengajar baru di mana? Mubarakul Ulum tempatnya, Brebes. Saya lihat di map dekat dengan Kuningan cuma sejam setengah. Ngobrol jadi sampai ayeuna. Jadi saya ke Mubarakul Ulum secara batin
secara batin atau secara perjalanan saya tirakat baca kitab Tanqihul Qaul dari awal sampai akhir, niatnya mah cuman sampai tengah sudah terlanjur ke sini, terlanjur sibuk, terlanjur punya istri, terlanjur punya anak, ngaji lagi can anggis di yang dulu pas di Bandung. Tapi dulu pernah hatam pas mondok mah ngaji ini. Cuman tirakat saya dulu saat pengennya hatam satu kitab, ternyata baca baru setengah, mutolah baru setengah, terlanjur langsung ke sini kan ya. Itu bukti bahwa panennya di alam dunia. Jadi surga dunia. Oke, didapat bagi orang-orang yang ingin beramal baik. Kan ya. Soalnya ada yang protes atas hadis ini, yaitu diantaranya yang protes adalah Buya Syakur almarhum. Kata Buya Syakur, mana ada orang yang pengen hidupnya masuk surga tapi cuma mengucapkan la ilaha illallah. Kan ya, masa menentang hadis Nabi. Hadis Nabi pasti benar. Kita harus percaya. Orang yang akhir kalamnya ucapannya la ilaha illallah berarti husnul khotimah, tidak akan dipintai dosa, tidak akan ditanyai dosa meskipun satu kali dosa. Pertanyaannya, memang kita ini kalau maksiat selama hidup nanti dijamin nanti mau husnul khotimah. Saya dosa baik, angke pas mau meninggal husnul khotimah, mau la ilaha illallah. Kata siapa? Belum tentu pula. Maka jangan dipertentangkan padilah amal ini dengan susahnya kita, dengan beratnya kita ataupun dengan melaksanakan kita pada syariat. Teu puasa nu penting mah angke bae ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah angke ketika meninggal nanti juga masuk surga. Jangan punya pikiran seperti itu. Kan ya. Lanjut. Waqala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun siapa orang ialah qala mengucapkan siapa man la ilaha illallah pada lafaz la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa ujub. Tanpa ujub. Ada juga yang la ilaha illallah ujub, ya pengen didengar orang lain, suaranya pengen bagus, ada ujub, ada yang ujub. Toro maka terbang biha dengan ucapan itu siapa toirun burung tahtal arsy di bawah aras, tahta ya di bawah aras, yusabihu yang bertasbih siapa burung ma'al musabihin serta orang-orang yang bertasbih ila yaumil kiamati sampai hari kiamat, wayuk tabu dan dituliskan lahu untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah apa sawabuhu pahalanya burung. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, maka dengan ucapan itu bisa jadi burung, yang burung itu terbang di bawah aras, yang mana burung itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertasbih yang lain pada hari kiamat, dan pahala tasbih burung itu akan dituliskan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Intina sangat luar biasa fadilah keutamaan dari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun siapa orang ialah qala mengucapkan siapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan pada satu kali ucapan gupiro maka diampuni lahu kepada orang tersebut apa dunubuhu dosanya wa in karat meskipun ada apa dunubuhu dosanya man itu misla jabadil bahri seperti buih lautan. Orang baca la ilaha illallah sekali maka dosanya akan diampuni meskipun dosanya seperti buih lautan. Waqala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza maratat kala melewati siapa al mukminu orang mukmin alal maqabiri atas kuburan, faqala maka mengucapkan siapa mukmin la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah ing teh pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini
kalau kalian pengen ziarah ke kuburan, ada keluarga yang meninggal atau siapapun pengen ziarah ke kuburan, baca doa ini, baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika orang yang lewat ke kuburan terus baca itu, apa yang akan terjadi? Nawwara, maka akan memberikan cahaya sopo Allahu Allah tilkal kuburi ing tilkal kuburo ing mengkono kuburan kulaha tegese sekabehane ku makobir. Allah Ta'ala akan memberikan cahaya pada kuburan itu. Kita lewat ke kuburan, terus ke kuburan itu, ketika kita lewat kuburan itu kita baca yang ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Ta'ala akan memberikan cahaya pada kuburan itu dan akan mengampuni dosa bagi orang yang mengucapkan makannya. Wa katabalahu alfa alfi hasanatin wa rafa'alahu alfa alfi darajatin wa hatta anhu alfa alfi sayyiatin. Allah Ta'ala akan menuliskan sejuta kebaikan untuk orang yang mengucapkannya, mengangkat sejuta kebaikan, mengangkat sejuta derajat bagi orang yang mengucapkan, dan menghapus Allah Ta'ala sejuta kejelekan, kesalahan. Alhamdulillah. Baca sering la ilaha illallah, la ilaha illallah kan ya. Jadi ketika lewat kuburan baca ini, kalau hafal ya lumayan lah untuk para santri pemulamanya. Ketika dapat ilmu tandain tah yang punya saudara yang udah meninggal, kalian mau ziarah ketika liburan atau apa supaya ilmunya manfaat, tandain dulu la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditulis, dibaca pas ke kuburan kan ya, lumayan supaya ilmunya barokah. Wayana kalau santri baru ngaji kitab mah ada ilmu baru tulis, ada ilmu baru tulis, ada ilmu baru tulis kan ya. 12 menit lagi. Al-babu tsalitsu, adapun bab yang ketiga ialah fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, di dalam menjelaskan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamin abdin, tidak ada dari hamba, yaqulu, yang mengucapkan siapa hamba bismillahirrahmanirrahim pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba, kecuali dzaba, makna dzaba illa dzaba kabur, illa dzaba, kecuali kabur siapa syaitanu, setan, kama yadzubu, seperti kabur apa rososu bipathiro rosos seperti terbang apa rososu abu ala nari, atas api. Pokoknya siapa saja yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, setan itu buka daba tembuk. Abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa dzaba, kecuali meleleh apa setan, setan, kama yadu, seperti meleleh apa rososu abu ala nari, atas neraka, atas api kan ya. Jadi kayu bakar ge meleleh kalau di atas api, jadi abu kan ya. Begitu pula setan, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim setannya meleleh kan ya, jadi abu kan ya. Maka harus banyak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dulu pas saya SMP wiridnya bismillahirrahmanirrahim 100 kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Malam setiap pada Isya 100. Semalam bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 100 kan ya. Wirid yang ba'da salat itu wirid biasa. Iya, bukan mengatakan biasa, luar biasa. Cuman tetap harus punya yang lebih.
Faqala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Min abdin tidak ada dari hamba yaqulu yang mengucapkan siapa hamba bismillahirrahmanirrahim pada lafaz bismillahirrahmanirrahim illa amara kecuali merintahkan siapa Allah taala al-kiramal katibina pada malaikat kiramal katibin eta kiramal katibin maf'ul al-kiramal katibina pada malaikat kiramal katibin an yaktubu pada hendaknya menulis siapa malaikat kiramal katibin fi diwanihi di dalam buku catatannya malaikat kiramal katibin arba'a mi'ati hasanatin 400 kebaikan. Siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah taala memerintahkan malaikat kiramal katibin untuk menuliskan 400 kebaikan bagi orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim meskipun satu kali. Bayangkan kalau 100 kali 10 kali kan ya. Man qala bismillahirrahmanirrahim maratan lam yabqa min dzunubihim durratun min dunubihi. Siapa saja yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim satu kali maka tidak akan tersisa satu biji dzurrah pun dari dosanya. Wah, hapus semua dosanya kalau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kataba bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah diperintahkan nulis bismillah 313 kali pernah? Kapan tuh kapan? Nah, ini ada hadisnya. Man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada maka membaguskan siapa man takdiman karena takdim hormat lillahi kepada Allah gufiro maka diampuni lahu kebagi man tersebut apa ma perkara takodama yang telah terdahulu apa ma min dan bih dari dosanya dan diampuni ma wa ma dan diampuninya perkara ta'akhara yang akhir yang akan datang. Jadi orang yang nulis bismillahirrahmanirrahim serta dibagus-bagus tulisan bismillahirrahmanirrahim nah dosanya akan diampuni. Maka tong jangan hanya kemarin doang kan ya, setiap buku atasnya tulis bismillahirrahmanirrahim kan ya, asalkan nanti bukunya jangan digeletakkan sembarangan atau buku-buku yang bagus atau kitab-kitab yang bagus, kitab kan gak mungkin disimpan di bawah, tulis bismillahirrahmanirrahim di sininya. Bismillahirrahmanirrahim hadza kitabu siapa ditulis namanya kan dengan bahasa Arab kan ya. Biar saya ingat 2013 beli kitab Tanqihul Qaul dulu pas mondok kan ya, 2011 2013. Dulu pas SD saya berlomba-lomba dengan kakak sepupu saya anak uwa nulis pak bagus-bagus bismillah. Sinnya setelah bismi mau mimnya kepanjang, ba sin terus mim panjang kan gitu. Nanti di atasnya ar-rahmanirrahim kan gitu. Masih ingat saya. Saya nanya ke kakak, gening sih nulis gitu kenapa? Aya dalilna cenah. Cek kakak saya pas SD-nya Kak Husni Mubarok namanya, putra Wa dari waktu kecil suka nulis bismillahirrahmanirrahim. Saya nanya ngapain nulis bismillahirrahmanirrahim? Cek Mang Kiai cenah gitu harus memperbagus lapan bismillahirrahmanirrahim. Pas saya ngaji ya bener ternyata ketemu hadis ini, maka nulis bismillahirrahmanirrahim. Tapi kayaknya tetap goreng be tulisannya ya. Nu bagus mah Kang Irsyad mu anan duh Kang Irsyad nanti Facebook na ya Kang Irsyad tuh yang pas Map Jonsel jadi MC tahu pas Map yang kuis Map Jonsel yang suka kaligrafi di Pasir Gibung gitu. Bagus itu apanya kaligrafinya. Nulis bismillah berarti dihampura dosa. Bagaimana tuh ya? Untuk diampuni dosa itu nggak pinter ngaji juga nggak apa-apa. Yang penting kalian pernah ngaji. Ada tuh keterangan di bismillah itu jadi perbagus tulisan bismillah maka akan diampuni dosanya. Udah jadi dalil supaya kalian menjadi pinter kaligrafi mah enggak kan ya. Islam itu santri itu kitab kuning ini tidak mencetak orang supaya jadi satu jenis orang enggak. Jadi apapun itu mah enggak asalkan kalian tetap
melakukan sesuatu berlandaskan ilmu, berlandaskan penjelasan daripada para asatidz, dari para ulama, yang mudah-mudahan kita hidup berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, ijma dan qiyas. Ketika kita berlandaskan Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas, insyaallah hidupnya barokah, mendapatkan surga. Sebelumnya surga di akhirat, surga dunia dulu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdud ar-rahman. Tuh panjangkan lafaz ar-rahman. Oh ya, ar-rahman ya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana sab'a bil kawakib wa zayyanal malaikata jibrila wa zayyanal janata bil huri wal kusuri wa zayyanal anbiya bi Muhammadin wa zayyanal ayyam bi yaumil jum'ah wa zayyanal layali biladil qadar wa zayyana syuhur bi syahri ramadan wa zayyanal masajid bil ka'bah wa zayyanal kutub bil Qur'an wa zayyanal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, kalau kalian nulis bismillahirrahmanirrahim, yang dipanjangkan itu lafaz ar-rahman. Oh ingat saya lafaz ar-rahman di pohode deh saya. Pas waktu kan kaciri karek ngaji deui saya na. Kakak saya manjangin lafaz ar-rahman kan ya. Karena Allah Ta'ala mengindahkan langit dengan bintang, mengindahkan malaikat dengan Jibril, memperindah surga dengan huril wal kusur, dengan bidadari dan bangunan, memperindah wazayyana, dan membaguskan para nabi bi Muhammad. Jadi nabi-nabi itu pemimpinnya para nabi ya Nabi Muhammad, rajanya hari ya hari Jumat, malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar, bulan yang paling mulia bulan Ramadan, masjid yang paling mulia masjid yang ada Ka'bahnya. Apa berarti? Masjidil Haram. Membaguskan Quran wa zayyanal kutub, yang menjadi kitab Allah yang paling mulia yaitu Al-Qur'an, dari kitab-kitab yang wajib diketahui dewi apa aja? Zabur, Taurat, Injil. Al-Qur'an yang paling mulia Al-Qur'an. Wa zaidal Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Dan membaguskan Al-Qur'an, jadi puncak keindahan Al-Qur'an ada di lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, bagusnya Al-Qur'an, puncak kebagusan Al-Qur'an ada di bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis itu ya. Man qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kata baisbahu minal abrar. Man adapun orang qala ialah bersabda, ialah berkata siapa man bismillahirrahmanirrahim pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, kata kutiba maka ditulis apa ismuhu nama orang tersebut minal abrar dari golongan orang yang berbuat baik, wa bari'a dan berserah diri terbebas siapa man minal kufri dari kekafiran, wa nifaqi dan dari kemunafikan, wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam man adapun orang ialah qala mengucapkan siapa man bismillahirrahmanirrahim pada lafaz bismillahirrahmanirrahim ghafara maka mengampuni siapa Allah lahu kepada orang tersebut ma pada perkara taqaddama yang telah terdahulu apa ma min dzanbi dari dosanya. Wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam idza qumtum tatkala kalian bangun faqulu maka ucapkanlah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam fa inna nasa ida igtabukum yamna'uhum al-maliku andalik. Ketika kita bangun dari apa? Dari tidur. Idza qumtum min majlis au majlisin kana ay majlisin atau bangun dari penduduk, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Fa inna sayyidaiqtabukum ketika manusia jika ingin menggibah kita yamna'u maka Allah mencegah mereka. Jadi pas kita bangun dari ngaji harus nama baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ketika bangun dari duduk apapun majelis dari tempat dudukannya supaya tidak digibahi orang. Kalian pernah digibahi orang? Sering enggak? Lah sama-sama tukang gibah. Kalian gibahin itu gibahin kita. Ditanya kalian pernah digibahi orang? Pernah ada kalian yang gitu tukang gibah kan ya?
Ya, makanya supaya terhindar dari itu baca ini, tapi kayaknya sulit kan ya Ustadz lagi saya kan ya. Ya sudahlah digibahin gak apa-apa lah, toh dosanya katanya untuk yang menggibahi. Ya jadi kan ya. Tapi itulah ilmu ya, ngaji meskipun belum dipraktekkan tetap dikaji, barangkali siapa tahu nanti tobat, praktek pada ilmu ini. Waqala dan berkata siapa sallallahu alaihi wasallam, ida jalastum, jika kalian duduk majlisan pada suatu majlis, faqulu maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam, fa inna man fa'ala dzalik, maka karena sesungguhnya orang yang melakukan demikian, wakala maka mewakilkan Allah bihi dengan orang tersebut, pada orang tersebut, malakan pada satu malaikat, yamna'u yang mencegah malaikat hum kepada orang minal gibati dari gibah hatta layak tabu sehingga tidak digibahi, sehingga layak hatta layak tabu sehingga orang-orang tidak menggibahi kum pada kalian. Jadi sekarang kita beres ngaji, mau bangun dari tempat ngaji, mau cari takjil atau cari apapun itu yang kalian cari, mumpung hujannya sudah reda kan ya, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesantri sing salaba ya, lamun wasolak kaditunya wasalam, kalau wasoli kesananya salim, jangan ada wasolak kadituna wasalim. Aduh pingirakeun guru nahu kan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.